Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama sharing firman Tuhan hari ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya kita boleh dikuatkan dan diteguhkan hidup kita dalam seluruh pergumulan-pergumulan kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kembali kami bersama-sama merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu untuk boleh menjadi kekuatan buat setiap kami, sehingga kami tetap setia dan tetap kuat di dalam mengikut dan mengiring akan Engkau di tengah-tengah situasi pandemik saat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami semua untuk diberikan pengertian dan hikmat tentang kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pertolongan Tuhan melingkupi kami semua. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing tentang mengenal kesetiaan Allah. Kesetiaan merupakan salah satu atribut Allah. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Allah itu adalah setia. Dan berikut ini ada dua hal yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai kesetiaan Allah ini. Yang pertama, di dalam Perjanjian Lama dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan, yaitu di dalam Ulangan pasal 7 ayat 9. Dan yang kedua dalam Perjanjian Baru di 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbicara masalah kesetiaan, banyak orang yang tidak mampu untuk menjaga kesetiaan. Apa yang dimaksud dengan setia itu? Setia berarti dapat dipercaya atau dapat dipercaya, atau di mana orang itu menepati janjinya atau menepati apa yang dikatakan. Allah itu setia, artinya Dia adalah Allah yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dia senantiasa memegang dan menepati janjinya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita seringkali tidak setia kepadanya, tetapi Allah tetap setia. Allah tidak pernah tergantung terhadap kesetiaan kita atau tergantung kepada kita, karena Dia adalah Allah yang setia. Makanya apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan akan ditepati. Seringkali manusia tidak setia dengan apa yang dijanjikan karena banyak alasan, tetapi Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, karena Allah akan menggenapi janjinya dalam setiap kehidupan kita, dan kita dapat dengan tenang bersandar kepadanya dan mempercayai kesetiaannya yang tak pernah berakhir. Kesetiaan Allah tidak pernah berakhir terhadap kita sebagai orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesetiaan Allah itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesetiaan Allah dinyatakan dengan memelihara janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya dan selalu menepati setiap perkataan yang diucapkan. Tadi di Ulangan pasal 7 ayat 9 yang kita sudah baca, bahwa Dia akan menyatakan kesetiaannya. Saya akan baca kembali di dalam Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dia Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Di sini kita dapat melihat betapa jelas apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dia adalah Allah yang setia kepada setiap orang yang kasih kepadanya, dan kepada setiap orang yang Bapak Ibu yang kasih Tuhan memegang perintah-perintahnya, dan Dia mengatakan sampai kepada beribu-ribu keturunan orang itu Tuhan tetap setia. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesetiaan Allah dinyatakan dengan menjaga dan memelihara kita dari segala hal yang jahat. Dia tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Sebaliknya, Dia akan senantiasa menyertai kita dan memberikan pertolongan kepada kita saat kita mengalami pencobaan dan kesusahan.
Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 mengatakan, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan juga di 1 Korintus 10 ayat 13 juga dikatakan di situ, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam segala apapun, dan Dia tetap menguatkan kita dalam situasi apapun. Dia yang akan menguatkan kita dan Dia yang akan menolong kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi. Ketika pencobaan-pencobaan itu kita alami, Dia yang memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan jalan keluar kepada kita supaya kita dapat menanggung semuanya bersama dengan Dia. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesetiaan Allah dinyatakan dengan menyelamatkan umatnya dari kebinasaan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 98 ayat 3 dikatakan, Ia mengingat kasih setianya dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Jadi dalam segala hal di sini Allah tetap setia terhadap setiap orang yang dikasihinya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesetiaan Allah dinyatakan dengan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Dia juga mengkuduskan serta memelihara hidup kita agar kita tidak bercacat celah pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi Dia tetap setia dan bahkan Dia mengampuni segala dosa kita. Kalau di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 di situ dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kita tidak perlu ragu lagi bahwa Allah yang setia itu senantiasa menyertai dalam hidup kita. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24 juga dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita yang memanggil kamu adalah Allah yang setia, adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikianlah kesetiaan Allah dinyatakan dalam segala hal yang dikerjakannya. Bila kita sungguh-sungguh mengenal dan menyadari kesetiaan Allah, tentu kita akan menjalani hidup kita dengan tenang dan terus bersandar kepada Tuhan dalam segala hal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita membalas kesetiaan Allah dengan senantiasa berlaku setia di hadapannya, setia dalam iman kita, setia dalam ketaatan kita, dan setia dalam kasih kita, dan setia dalam pengharapan kita kepadanya. Sehingga kita tidak berharap kepada yang lain, kita tidak setia kepada yang lain, tetapi hanya kepada Tuhan satu-satunya, Allah yang setia, yang sanggup menolong dan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini, pada siang ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa kita memiliki Allah yang setia, Tuhan yang setia, yang senantiasa menyertai dan menolong kita dimanapun, kapanpun kita berada. Di situ Tuhan yang setia itu senantiasa menyertai dan menolong kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, kami diingatkan kembali bahwa kami memiliki Tuhan Allah yang setia di dalam Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa menyertai kami dalam segala hal. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan ajar kami untuk tetap setia di dalam mengikut dan mengiring akan Engkau. Ajar kami terus untuk setia berharap kepada Engkau. Meskipun situasi dan kondisi saat ini yang kami alami, mungkin Tuhan membuat kami resah, membuat kami khawatir dan cemas, tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, yang mampu dan sanggup menolong kami dan terus menyertai kami, meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami tetap memiliki kekuatan yang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.